belajar fungsi if. Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mempelajari fungsi if di Microsoft Excel maupun di Google Sheet ya. Jadi untuk penerapannya bisa kita gunakan dimanapun. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sudah pernah mendengar fungsi ini, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, apa sih fungsi if itu? Kemudian untuk apa kegunaannya? Apa kegunaan fungsi if? Jadi fungsi ini dapat kita gunakan untuk menguji suatu data sehingga dapat kita ambil suatu keputusan benar atau salah. Jadi kita bisa memberikan jawabannya benar atau salah ya. Nah, ada gambar seekor ikan laut ya di sini. Nah, dia berkata, jika aku bisa terbang, nah maka semut pun akan menjawab, maka aku harus bilang wow gitu. Nah, maksudnya kalau ikan ini bisa terbang, berarti semut harus bilang wow. Tapi kalau dia tidak bisa terbang, berarti semutnya ya nggak perlu bilang wow. Paham? Kalau begitu langsung aja kita masuk ke bagaimana penulisan dari fungsi if ya. Kalau kita mungkin logikanya nanti agak bingung yang saya jelaskan di depan, coba kita kesini dulu untuk penulisannya di Microsoft Excel ataupun nanti di Google Sheet seperti apa. Jadi kurang lebihnya seperti ini, yaitu untuk penulisan fungsinya atau rumusnya itu nanti kita gunakan sama dengan dulu seperti biasa. Untuk menuliskan rumus kita pasti awali dengan sama dengan, lalu diikuti dengan fungsi rumusnya if, kemudian buka kurung. Nah, di sini ada 3 bagian yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah saya menyebutnya logical test atau ekspresi logika. Kemudian ada value if true, nilai jika benar, dan yang terakhir value if false, nilai jika salah. Nah, yang pertama tadi adalah logical test. Logical test itu adalah pernyataan di mana di situ kita akan membandingkan data yang akan kita uji dengan suatu nilai, sehingga nanti kita bisa ketahui bahwasanya value-nya adalah true atau false. Nah, di sini untuk logical test ada 3 bagian. Ya, yang pertama adalah alamat sel yang diuji, kemudian operatornya apa, pembandingnya apa, kemudian nilainya nanti akan kita bandingkan dengan apa atau konstantanya. Baru kita isi nilai benarnya dan setelahnya nilai salah. Nah, seperti yang ada di contoh di sini ya. Di sini contohnya bisa kita lihat if buka kurung, sel yang akan kita uji adalah A2. Kemudian nilainya mau kita samakan dengan FOO ya. Jadi konstanta atau nilai pengujiannya adalah FOO. Apakah data A2 ini sama dengan FOO? Seperti itu bacanya. Nah, kalau iya, berarti nanti akan tampil di bagian nilai jika benar di sini. Jadi akan muncul A2 is FOO seperti itu. Tapi kalau ternyata data A2 ini nggak sama dengan FOO nilainya, maka yang akan muncul pada baris ini A2 is not FOO. Sudah ada gambaran? Sudah ya? Harusnya sudah sih. Oke, kalau sudah, saya ada sedikit catatan di sini di mana tanda baca ya, tanda baca pemisah di sini untuk logical test, kemudian ke value if false menggunakan tanda baca titik koma ya. Nah, pada dasarnya untuk aplikasi Microsoft Excel atau Google Sheet nanti itu ada 2 tanda baca, yaitu titik koma atau koma. Itu tergantung dari konfigurasi aplikasi kita nantinya ya. Jadi nanti kalau Anda menuliskan rumus kemudian di bawahnya muncul seperti ini dan di sininya titik koma, berarti Anda gunakan saja titik koma. Tapi kalau bantuannya itu munculnya koma di sini, berarti Anda gunakan koma. Jadi mudahnya gitu aja. Jadi ada 2 ya, saya jelaskan. Kalau nggak titik koma, ya koma.
Seperti itu, karena itu pengaruh dari konfigurasi bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris berarti Anda gunakan koma, kalau bahasa titik koma. Itu ya catatan dari saya. Oke, baik, langsung saja tanpa berpanjang-panjang kita langsung masuk ke demonya ya. Jadi fungsi tadi bisa Anda coba di Microsoft Excel ataupun Google Sheet. Oke, selamat mencoba ya. Untuk kali ini saya akan demokan fungsi if menggunakan aplikasi Google Sheet. Nah, pada layar saya sudah sediakan satu buah laporan data gaji karyawan di mana ada beberapa kolom. Di sini ada kolom jenis kelamin, gaji, dan tunjangan yang masih kosong yang harus kita isi berdasarkan beberapa opsi yang ada di bagian petunjuk ini ya. Nah, kenapa kita bisa gunakan fungsi if? Ya, karena case-nya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kita harus mencari jenis kelamin, di mana di sini jenis kelamin bisa kita cari atau kita tentukan dari kode jenis kelamin ya. Jadi dari kolom kode jenis kelamin. Jika kodenya P, maka jenis kelaminnya perempuan. Sedangkan jika kodenya L, maka jenis kelaminnya laki-laki. Oke, kita coba di sini gunakan fungsi if ya. Kemudian buka kurung. Nah, kita lihat dulu di sini tanda bacanya menggunakan titik koma. Berarti nanti bisa kita gunakan titik koma ya. Nah, kita masukkan ekspresi logikanya. Yang pertama tadi adalah sel yang kita uji ini, kemudian operatornya adalah sama dengan, harus kita samakan dengan apa dulu ya. P dulu boleh, L dulu boleh. Katakanlah saya samakan dengan P, jangan lupa tanda petiknya ya. Nah, kalau sudah, maka tanda bacanya titik koma. Nilainya ya, nilai jika benar. Jadi kalau ternyata isinya adalah P, isi dari B3 itu adalah P sama dengan P, maka nilai benarnya adalah perempuan. Perempuan. Ya, jangan lupa lagi ya tanda petiknya. Buka sama tutup diakhiri dengan petik. Kita pindah ke jawaban salah. Titik koma, nilai jika salah. Berarti kalau salah, kalau bukan P berarti ya, maka hasilnya adalah laki. Sampai di sini selesai, kita kasih kurung tutup. Enter. Ya, hasilnya adalah perempuan. Ya. Biar kelihatan bagus, P-nya saya kasih huruf besar. Ya, seperti ini. Tinggal kita copy datanya. Nah, kenapa harus menggunakan rumus sih? Ya, kenapa kita harus menggunakan rumus? Ya, karena kalau terjadi perubahan di sini, misalnya ini ternyata datanya salah, harusnya L, maka secara otomatis jenis kelamin akan berubah jadi laki-laki. Itu kenapa kita harus menggunakan rumus. Ya. Jadi contoh pertama bisa dimengerti teman-teman. Kalau masih bingung, oke, saya coba demokan lagi fungsi if di bagian kolom gaji ya. Kita gunakan untuk mencari kolom gaji. Nah, gaji ini bisa kita cari dengan kriteria jika golongan. Ya, jadi kita menggunakan kata kunci kolom golongan. Kalau golongannya A, maka akan mendapatkan gaji 800.000. Jika B, 700.000. Dan jika C, maka 600.000. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini tadi hanya ada dua opsi, perempuan dan laki-laki. Sekarang ada 3 opsi jawaban. Nah, nanti rumusnya seperti apa?
Oke, kita praktekkan. Sama dengan if, buka kurung, ekspresi logika. Selnya dulu, selnya adalah kuncinya golongan. Jadi berada di C3, operatornya sama dengan apa? Sama dengan, kita uji dengan, kita samakan dengan A dulu ya. Sama dengan A. Kalau A, maka jawabannya adalah yang benar 800.000. Ya, 800.000. Nah, kenapa saya menuliskannya seperti ini? Kok tidak ada tanda petiknya, Kak? Nah, karena ini adalah data angka. Untuk data angka, cara penulisannya tidak boleh diapit tanda petik ya. Dan juga tidak perlu dikasih pemisah ribuan ataupun koma desimal, juga nggak perlu ya. Jadi cukup langsung ketikkan angkanya seperti ini saja. Nah, kalau sudah titik koma, selain itu ya, kalau bukan A berarti apa? Masih ada B atau C. Karena masih ada dua opsi, berarti kita gunakan fungsi if lagi untuk mendefinisikan B dan C ya. If lagi, kata kuncinya masih sama. Sekarang kita bandingkan dengan nilainya adalah B. Kalau B, maka hasilnya adalah 700.000 ya. Nah, selain itu berarti kalau A tadi 800 jawabannya, kalau B 700. Selain itu apa? Selain itu berarti pasti jawabannya adalah C ya. Nah, di sini kita tidak perlu definisikan C-nya, kita tinggal inputkan nilainya saja. Nilai C-nya adalah 600.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan kurung tutup sebanyak 2 kali karena kita buka 2 kali ya tadi. Kalau sudah, kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Tinggal kita copy. Nah, mau di tes juga boleh. Kalau di sini saya ganti C, hasilnya pasti berubah. Kalau di sini saya ganti A, pasti berubah. Nah, kalau rumus kita betul, pasti ya hasilnya juga sesuai. Seperti itu ya. Oke, ini saya kembalikan tadi di sini C, terus kemudian di sini B ya. Oke, seperti itu. Gimana? Menggunakan dua contoh ini sudah paham atau belum? Kalau belum, sekali lagi saya coba kerjakan untuk kolom tunjangan ya. Jadi bisa dipahami lagi penggunaan fungsi if untuk mencari tunjangan. Nah, tunjangan dicari berdasarkan jenis kelamin. Berarti nanti kata kuncinya adalah jenis kelamin ini ya. Kalau jenis kelaminnya perempuan, maka akan mendapatkan 5% dari gaji. 5% dikalikan gaji berarti ya. Atau kalau laki-laki berarti nanti hanya mendapatkan 10% dari gaji. Oke, kita masukkan rumusnya. Yang pertama if, buka kurung. Kemudian kita bisa gunakan kata kunci jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini berarti ya, jenis kelamin ini sama dengan perempuan. Perempuan. Harus sama persis ya penulisannya. Maka kalau perempuan berarti akan mendapatkan nilainya 5% dikalikan gaji. Gajinya ada di sini. Ya, seperti ini. Kemudian selain itu nilai salahnya pasti hasilnya laki-laki kan. Berarti kita tinggal masukkan hasilnya ini 10% dikalikan gaji. Selain itu 10% dikalikan gaji. Ya. Tutup kurung. Enter. Ya. Hasilnya adalah ini. Ya, paham ya? Jadi itu cara untuk menggunakan fungsi if dalam suatu
permasalahan ya. Jadi ketika kita menemui permasalahan seperti ini yang modelnya seperti ini, kita bisa gunakan fungsi if ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri cara mencari jenis kelamin, gaji dan tunjangan, atau saya punya soal lain yang mungkin lebih menantang. Di sini saya sudah menyiapkan laporan data gaji karyawan seperti ini ya. Jadi datanya sudah saya siapkan seperti ini. Kemudian hasilnya nanti adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba latihan menggunakan fungsi if untuk mengerjakan kolom ya, dari kolom jenis kelamin sampai kolom pendapatan. Bisa teman-teman coba cari menggunakan fungsi if. Kemudian kalau sudah ketemu semuanya, bisa diformat seperti ini supaya siap kita cetak ke dalam satu lembar kertas. Nah, nanti untuk soal ini nanti saya lampirkan di linknya di deskripsi video ini ya teman-teman. Silahkan Anda coba klik, kemudian download, Anda coba kerjakan dengan petunjuknya ada di sini ya, ada di sheet petunjuk yang ada di sini. Sesuai petunjuknya silahkan dibaca, kemudian dikerjakan sampai hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Baik, seperti itu bisa Anda coba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan sharing ke teman-teman supaya bermanfaat. Subscribe supaya video selanjutnya bisa segera kita rilis. Untuk kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan Arfi pamit.